Ekonom Robani, Bisa, Ekonom Robani, pasti bisa. Ekonom Robani. Bersama kita bisa. Allahu Akbar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Hasna Zakia. Dan pada kali ini saya bersama dengan Agnia. Halo guys, Iya. selamat sore. Selamat sore, apa kabar ya Agnia hari ini? Alhamdulillah baik. Ya Alhamdulillah di sore yang cerah ini pas banget ya buat kita untuk ngobrol-ngobrol santai. Apalagi tentang bisnis ya Agnia ya. Bener banget kak, apalagi tanggal merah bukan berarti kita harus makin malas-malasan gak sih kak? Berarti kalau tanggal merah ini kita harus makin produktif kak. Ya produktif, bener banget. Apalagi kita juga pas banget nih. Kita berdua, aku sama Agnia dari jurusan manajemen bisnis. Jadi cocok banget ya buat menambah insight-insight kita tentang bisnis. Bener, cocok banget karena bisa nambah pengalaman gitu ya kak ya. Iya, nambah bener. pengetahuan juga. Apalagi dari narasumber yang keren gitu ini kak. Nah iya bener, nah di samping kita ini udah ada narasumber dan juga pengusaha muda yang keren banget nih. Iya. Selamat datang kak Cynthia. Selamat datang, selamat Iya. sore juga. Iya. Apa kabarnya kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak, pas banget nih kita kan di negara Indonesia di mana banyak banget nih pengusaha-pengusaha muda ataupun yang udah 30 ke atas ya. Mereka nih pada semangat ya Kak untuk menjalankan usaha mulai dari makanan atau pakaian. Dan seperti yang kita ketahui ya Kak, bisnis ini nggak semuanya syariah ya Kak, ada juga yang non syariah. Dan kita nih pengen tahu nih Kak, apa sih perbedaan antara bisnis syariah dan non syariah? Langsung jawab? Iya. Oke, jawab ya. boleh. Sebelumnya, mungkin di sini aku bakal ngejelasin secara umumnya aja ya, yang mungkin ini menjadi lumrah atau udah orang-orang bisa lebih mudah gitu ya memahaminya, bahwa perbedaan dari bisnis syariah dan bisnis konvensional mungkin ya. Jadi yang aku pelajari dan yang aku tahu bahwa bedanya itu adalah di titik tujuannya gitu kan. Kalau bisnis konvensional itu lebih menitik beratkan hanya kepada profit atau keuntungannya belaka gitu kan. Ya, jadi yang penting untung gitu. Iya, benar. Nah, sedangkan kalau misalnya bisnis syariah itu orientasinya tidak hanya selalu kepada keuntungan gitu. Tapi di samping itu ada hal-hal yang sangat diperhatikan seperti kebermanfaatan, kemudian halal dan haramnya. Ya, itu sih mungkin secara umum ya perbedaan yang jelas antara syariah dan konvensional. Ya jadi secara garis besar emang sama-sama jualan ya Kak, sama-sama mencari keuntungan, tapi cuma mungkin kita dilandasi dengan aturan-aturan ya Kak. Betul. Aturan-aturan Islam. Ya, mungkin kan saya pernah dengar juga ya kalau misalnya bisnis syariah itu sama konvensional sama jualannya. Tapi di negara-negara luar itu ada yang namanya kayak pembatasan umur gitu. Ada jualan alkohol, rokok itu boleh. Tapi kalau udah punya KTP boleh. Kalau misalnya belum, si penjual bisa aja ngelarang yang beli itu untuk tidak beli gitu, karena belum punya KTP, belum ada umurnya gitu. Kan kalau di Indonesia biasanya lebih ke nak tolong beliin ayah rokok gitu ya. Jadi lebih disuruh gitu, jadi nggak ada batasan umur untuk membeli itu gitu sih. Terus kak, sejauh ini sebenarnya yang bikin kakak terjun ke dunia bisnis itu apa sih? Oh ya, bisnis kakak sendiri itu apa? Kalau bisnis yang aku jalani ya sekarang emang lagi mencoba bertumbuh bersama dengan bisnis kecil yang membersamai aku dimulai dari 2019 dulu. Itu adalah usaha di bidang kuliner, lebih tepatnya di makanan ringan. Oh iya. Nah kalau boleh tahu nih macam-macam makanan ringannya tuh makan apa gitu kan? Makanan ringan bisa aja kue atau gorengan atau banyak kan jenis. Nah itu jenisnya kayak gimana ya kak ya? Nah sebetulnya menarik ya pertanyaannya gitu, karena emang ketika mendengar makanan ringan jelas banyak banget gitu jenisnya. Sebenarnya bisnis yang aku jalani sekarang juga kan aku branding dengan nama Mbak Snack gitu kan, dimana harapannya itu kedepannya ya bisa memiliki bisnis snack secara meluas, mau itu makanan ringan yang pedas, gurih gitu ataupun manis dan sebagainya. Cuman untuk saat ini kita masih berfokus pada makanan ringan yang notabene mungkin pedas gurih ya gitu. Jadi kayak ada sekarang itu seblak kering, kemudian ada basreng dan sebagainya, makaroni seperti itu. Jadi kita memang masih fokus di makanan tersebut kayak gitu.
gitu. Oh iya iya menarik ya Kak, emang bener ya anak-anak muda sekarang juga banyak banget yang seneng makanan pedas gurih. Iya. Emang nagih banget sih Kak secara pedas gurih itu. Iya. Dan bisnis kenapa kita mendahulukan di segmen bukan segmen yang mungkin lebih kepada pedas gurih terlebih dahulu itu kita melalui survei dulu ya. Jadi waktu pertama kita kayak mau melakukan pengembangan tuh kayak kita mencoba menyebar beberapa kuesioner gitu kan, dimana kayak ini sebenarnya yang lagi diminati itu makanan apa nih, karena kan segmen utama kita itu adalah anak sekolah ya, anak sekolah dan mahasiswa gitu. Dan ternyata memang dari banyaknya responden itu memang lebih menyukai makanan pedas gurih seperti itu. Oh iya. Iya, iya. Ada lagi nih Kak yang bikin aku penasaran ya. Kan kebanyakan kan anak muda ini benar-benar pada semangat banget Kak buat ngejalanin bisnis, apalagi mungkin banyak juga dari SMP atau SMA gitu udah pengen ngejalanin bisnis, karena secara bisnis itu kan menghasilkan cuan ya Kak ya, lumayan banget buat nambah penghasilan gitu, pemasukan, uang jajan. Nah kadang nih kita nih selalu nyoba-nyoba gitu Kak bisnis, misalnya bisnis jualan makanan atau bisnis pakaian gitu, apa semua kita itu yang semua kita lakuin gitu. Tapi justru karena kebanyakan bisnis jadinya bingung tuh Kak, karena pengalamannya minim. Nah terus habis itu ilmunya juga masih belum ada gitu, masih sedikit lah ya intinya. Nah kalau misalkan kita udah terlanjur banyak nih melakukan bisnis gitu, nah bagaimana kita fokus pada satu hal Kak, dan bagaimana cara kita bisa menjalankan semua bisnis itu tanpa berantakan gitu Kak? Oke. Ada dua hal yang aku notice. Yang pertama adalah memilih dulu yang lebih prioritas. Yang kedua adalah kalau bisnis banyak bisa nggak gitu kan tanpa terbengkalai satu sama lain. Sebetulnya memang kalau misalnya jiwa muda itu kayak pengen segala dicoba ya, kayak pengen ada fashion, kemudian kuliner gitu kan. Aku pun termasuk orang yang ketika sekolah itu bisnis segala ada gitulah, kayak mau itu pakaian, mau itu makanan dan sebagainya. Tapi kayak justru itu yang lebih menariknya di sana, karena ketika kita banyak mencoba, suatu saat kita akan nemuin kayak passion kita tuh di mana sih gitu. Dan semakin kita tahu gitu bahwa sebenarnya yang dibutuhin oleh sekitar kita lebih kemana gitu. Yang pertama adalah ketika kita ingin mencoba fokus pada satu hal, kita pilih dulu dari semua bisnis yang pernah kita jalanin, yang berpotensi itu mana, kemudian yang kita sukai dan yang bisa kita kembangkan itu apa gitu, sehingga nanti bakal ada titik temu kayaknya di bidang ini nih aku bisa berkembang gitu. Terus yang kedua adalah ketika misalnya udah terlanjur punya bisnis banyak dan ke semua bisnis itu kayak menjanjikan gitu kan, tapi gimana biar tidak terbengkalai atau bercacar dan sebagainya. Sebetulnya balik lagi itu kepada manajemen kita gitu kan. Gimana caranya kita bisa mengatur waktu, kemudian kayak kita fokus pada segmen-segmennya gitu kan, pada konsumennya, targetnya, kayak gitu sih. Oh iya, berarti manajemen emang penting banget ya Kak. Jelas. Dan kita juga harus banyak pengalaman gitu juga ya. Betul. Benar. Dan manajemen juga penting. Teori dan praktek itu harus seimbang ya. Nah sejauh ini kan banyak nih Kak yang pemula-pemula tuh pengen bisnis kan ya. Nah pertama kali banget nih pengen bisnis tuh apa sih hal yang harus kita lakuin gitu. Jadi sebelum kita terjun dengan banyaknya bisnis-bisnis yang kayak tadi tidak berceceran dan lain hal gitu, pertama kalinya yang harus kita atau skill yang harus kita punya tuh apa sih sebenarnya gitu? Sebenarnya kalau ditanya pertama kali harus apa, mau niat ya. Iya betul, kemauan dulu, karena kadang kemauan dan actionnya gitu kan. Ada orang yang kayak bisnis tapi nggak dari hati gitu, cuman kayak ya gimana ya gitu, kayak pengen nyoba aja gitu, nggak dari mau yang benar-benar aku mau bisnis, aku mau bisa, aku mau berusaha gitu. Atau ada orang yang cuman aku mau tapi gak ada action gitu. Yang penting kayak mau dan mencoba gitu. Sekarang tuh bisnis banyak loh gitu kesempatan, kita enggak harus kita punya sendiri dulu, bisa kayak kita coba dulu dari dropshipper misal gitu, terus kayak reseller gitu. Itu kayak peluangnya banyak sih sebenarnya gitu. Yang penting mau dan berani gitu kan, itu sih yang pentingnya. Iya sih Kak, apalagi dropshipper dan reseller tuh untung modalnya sedikit ya Kak. Ya, nggak bahkan seperti dropshipper itu tanpa modal. Yang berarti yang mau aja gitu ya. Maksudnya kalau dia mau ngejualin tanpa modal tapi dia bisa ngejualinnya, bisa masarinnya, dia dapat uang. Ya, betul. Artinya mau mencoba dan pasti ada. Iya. Oh iya Kak, dalam pembentukan bisnis ini kan merek juga penting banget ya, karena memang salah satu branding kan. Betul. Nah, gimana Kak caranya biar kita menemukan merek yang bagus dan tentunya juga menarik di telinga masyarakat gitu? Tentang branding Iya, ya, branding. entah itu mungkin nama atau lain sebagainya. Sebetulnya
aku pribadi pun gitu dengan bisnis aku itu baru rebranding tuh di 2023. Oh iya. 2022 akhir lah ya, 2022 akhir itu kita rebranding di yang ketiga tahun gitu. Emang menemukan sebuah brand itu penting karena itu bisa menjadi sebuah hak paten kita gitu kan. Karena kalau misalnya kita terlalu meluas memakai nama produk, apalagi kalau misalnya ternyata si penemu utama itu udah ngepatenin, ngehakiin, itu kita bisa dituntut gitu. Nah, gimana caranya biar kita dapat nama yang sesuai atau kita yang pengenin, itu kayak coba aja gitu. Bisa itu entah dari filosofi bisnis itu berdiri ataukah dari jenisnya itu sendiri. Sebenarnya itu kreatifnya kita mau ngambil dari sudut mana. Gitu sih. Oh iya bener ya, emang sebagai pebisnis kita harus kreatif banget ya Kak ya. Emang otak kita diasah banget tuh kreatif karena juga pesaing kita juga banyak banget Kak. Betul dan harus hati-hati. Bener banget harus hati-hati. Nah, sejauh ini Kak kan tadi Kakak bilang dari tahun 2019. Hal yang paling jatuh bangun gitu ya. Itu tuh apa sih yang paling bener-bener kayak greget gitu. Nah, itu tuh sebenarnya apa sih Kak? Boleh nggak diceritain gitu? Kalau dibilang yang paling alhamdulillah sih emang ya namanya bisnis pasti jatuh bangun, up downnya itu emang jelas ada gitu. Tapi ya emang qadarullahnya tuh kayak sampai saat ini jatuh pernah, tapi kita benar-benar nggak sampai kayak harus gulung tikar sebanyak enggak gitu. Cuman kayak masa-masa yang paling cukup berat itu adalah ketika masa pandemi ya. Karena yang pertama adalah dulu kita kayak dari kan kalau bisnis aku pribadi tuh barengan ya, berpartner gitu teman aku. Waktu itu kayak kita ditinggalin partner lah, akhirnya partner itu kayak ngediriin bisnis yang yang sama dengan punya kita lah gitu kan. Kayak tapi ya di sana kita kayak yakin aja ya udah gitu, gak apa sih ada jalannya gitu, yang penting konsisten dan sebagainya. Apalagi waktu itu tuh saat pandemi kan lumayan 2 tahun ya. Akhirnya berpisah tuh dengan tim. Dan di sana kan berbeda-beda tempat kita kayak melakukan satu prosedur baru, ini gimana produksinya gitu. Sedangkan dulu yang megang produksi itu aku pribadi ya, dari teman aku itu lebih ke accounting dan media gitu. Tapi di sana karena aku dari perkampungan gitu, itu sangat sulit untuk akomodasi dan lain sebagainya gitu. Ya betul, mobilitasnya tuh sangat terbatas. Akhirnya kayak itu secara online kita mulai mengatur, beliau kayak mulai nyoba-nyoba dan sebagainya. Dan alhamdulillah sih mungkin karena tadi yang mau dan kita kayak bener-bener bahasanya tuh kekeh mungkin ya, pengen bisnis ini terus berjalan, ya alhamdulillah sampai saat ini Allah masih kayak ngasih rezeki buat bisnis ini bisa bertumbuh gitu, meskipun mungkin belum terlalu besar seperti. Alhamdulillah. Iya Kak, kalau misalnya bisnis emang harus berkurun waktu ya Kak, nggak bisa langsung instan gitu, ada jangkanya. Oh iya Kak, kan terkait harga juga ya Kak. Kadang nih di marketplace tuh kita suka ada perang harga gitu nggak sih Kak sama penjual lain. Jadi mereka tuh suka menjual dengan harga yang rendah gitu. Nah terus habis itu kita sebagai sebagai penjual juga kadang bingung dong. Maksudnya kita barang kita berkualitas, tapi gimana caranya biar kita nggak menjual rendah gitu. Tapi cuma kadang di marketplace kayak gitu kan Kak. Namanya masyarakat kan suka mengincar barang yang murah ya. Nah itu gimana tuh Kak cara kita mengatasinya? Jangan gitu ya. Iya. Jelas ya, yang namanya perang harga apalagi di marketplace itu kayak ngerasa banget itu. Apalagi pengalaman aku kembali gitu, kan bisnis yang aku jalani ini makanan ringan yang mungkin menurut orang kalau dilihat dari luar tuh kayak udah pasaran banget. Apalagi kalau kalian searching misalnya, khususnya ini salah satu produk aku adalah sebring ya, atau seblak kering. Ketika kalian search di Google atau di marketplace itu pasti kayak dimulai dari harga terendah sampai tertinggi itu ada gitu. Dulu sempat pesimis gitu kan, kayak makanan ringan kayak gini gitu kan, kayak dijual dengan range harga segitu laku nggak ya gitu. Tapi kita balik lagi, inovasi kita itu adalah di rasa gitu kan. Kita kan menciptakan bumbu yang emang benar-benar alami. Itu sih yang jadi branding kita adalah di rasa itu kan, di inovasi rasa kita buat sendiri, mulai dari bumbu mentah sampai jadi itu kita benar-benar nggak ada bumbu tabur, kita bikin gitu kan. Cabai aja kita buat dari yang utuh sampai jadi bubuk itu kita benar-benar buat gitu. Dan awalnya mungkin ya agak susah ya kalau kita harus plok gitu kan mengharapkan dari marketplace ya, tapi dari marketplace itu kayak dimulai dari orang terdekat gitu kan. Jadi kan kalau orang-orang terdekat kayak beda ya rasanya. Karena kalau orang udah tahu kualitas gitu, sebenarnya harga itu menurut aku ya nggak terlalu berpengaruh gitu ketika kita orang udah loyal terhadap produk kita. Bahkan sekarang gitu banyak orang yang bilang ini kemurahan gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya mau bilang soal harga kemahalan atau tidak, balik lagi target konsumen kita siapa, segmen kita siapa gitu. Kalau misalnya ternyata kemahalan, berarti itu bukan target kita. Itu aja sih gitu. Dan kalau orang udah tahu kualitas,
mau kita semahal apapun ya pasti balik lagi gitu. Iya itu sih mungkin Kayak dipertahankan aja cita rasa kualitasnya. kekhasannya gitu ya. Betul iya. Iya sih benar. Yang bedanya. Iya sih, emang pembeli emang ngejarnya kualitas ya kan, Iya. dan kekhasan dari barang itu sendiri yang beda lah intinya dari penjual-penjual lain gitu. Terus kan hari-hari ini tuh lagi panas banget ya, globalisasi ya. Nah, karena dengan banyaknya bisnis sampah, terus polusi dan lain sebagainya, gimana sih caranya ini tuh bikin bisnis yang ramah lingkungan gitu? Jadi si bekas sampahnya atau bekas bahan produksi kita gitu, biar nggak ngerusak lingkungan yang ada makin panas gitu. Oke, ini mungkin antara produksi dan produk jadi mungkin. Nah. Kalau dari produksi sendiri sih, dari produk aku pribadi ya mungkin tidak ada limbah yang betul-betul mencemari gitu. Karena kita kan kayak goreng, kemas, udah gitu kan, nggak ada kayak polusi air atau apa gitu kan. Nah tapi mungkin kayak kemasan kita emang masih pakai plastik biasa ya, masih pakai plastik biasa. Ya memang untuk kedepannya ya ada aja gitu rencana kita pengen kayak pakai kemasan yang ramah lingkungan atau lain sebagainya gitu. Cuman memang kalau misalnya ditanya gimana cara bisnis biar bisa menjaga alam juga, sebetulnya itu balik lagi ke pelaku bisnis ya. Entah itu pemilihan bahan atau misalnya dari dia pengolahan. Itu sempat dulu ada seminar dari apa ya, satu perusahaan yang mana itu kerennya dia itu dari mulai produksi sampai limbah itu jadi cuan semua. Wah. Bahkan gitu kayak Keren banget ya kayak. iya, dia tuh kan Jiwa. kayak agrobisnis ya, dari mulai hewan, tumbuhan, nanas gitu. Nanas bahasanya itu kayak kan yang dijual nanasnya, Iya. tapi yang dalamnya itu loh, yang bogolnya gitu, Oh, bogol. itu bisa jadi obat, katanya obat kanker, dia olah lagi. Terus kulitnya itu jadi makan buat sapi gitu kan. Cangkang gitu ya. Iya, cangkangnya buat sapi. Dari sapi itu kan dia menghasilkan susu lagi. Dari dari kotorannya itu jadi pupuk. Jadi kayak sebetulnya sekarang balik lagi gitu kan ke pelaku bisnis. Apakah dia bisa memanfaatkan kesempatan yang ada gitu kan, merubah kayak sebenarnya tuh sekarang banyak gitu kan inovasi-inovasi yang bisa dilakukan untuk mengurangi limbah-limbah tersebut gitu sih. Berarti kekreatifan gitu Ya. tuh benar-benar jadi Gitu. tolak ukur di sebuah pembisnis tuh ya. Iya betul. Oh iya kak, ada yang pengen aku tanyain juga, selama kakak menjalankan bisnis ini, apakah kakak mungkin punya mentor atau mungkin punya guru gitu kak? Ya, kalau di bisnis aku pribadi jujur ya, yang mentor pertama itu adalah kampus sendiri gitu. Maksudnya kayak aku berdiri ini karena memang bermula gitu. Kalau awal mulanya tuh kayak selain pengen punya bisnis yang emang tetap, tapi memang karena di SEBI ini khususnya gitu kan, kayak iya apalagi sama kan jurusannya manajemen bisnis gitu. Kita dituntut punya suatu bisnis dan aku ngerasain banget sih kayak dari setiap mata kuliah gitu, itu kayak menunjang banget gitu. Dan dosen-dosennya pun aware gitu kan buat kayak kita konsultasi dan sebagainya. Terus dulu juga pas saat mahasiswa baru aku sempet kayak nggak magang ya bahasanya tuh, kayak iya magang lah mungkin bisa dibilang magang di satu instansi namanya ISO Indonesia. Di sana pemiliknya itu istrinya alumni sini juga ya, alumni SEBI, tapi emang aku dulu magang dimentorin langsung oleh suaminya. Tapi di sana bukan ke mentor bisnis aku lebih belajar di bisnis beliau. Tapi dari sana aku banyak belajar dalam mengembangkan bisnis aku pribadi gitu. Terus kayak kalau sekarang juga kebetulan aku ikut program AYES Indonesia Young Summit Entrepreneur. Tahu itu juga merupakan salah satu program dari SEBI yang khususnya dari jurusan manajemen bisnis gitu. SEBI yang itu ya khusus inkubator bisnis dari SEBI gitu. Keren ya kak ya, ternyata wadah pertama itu sebenarnya dari kecil ya katanya, dari kecil jualan, terus abis itu masuk ke lembaga yang ternyata mewadahi gitu, jadi kan semakin klop gitu ya. Betul. Jadi tektokannya masuk, apalagi kemauannya ada. Betul, Jadi jelas. jalan terus, apalagi pandemi diterobos saja, pokoknya rintangan, pokoknya susah seneng dari bisnis itu terobos gitu ya. Ada kesempatan untuk Iya, jalan. benar. Tidak menyanyiakan gitu ya. Iya betul. kesempatan yang ada. Mau dan Kan ada aja orang yang setahun cuma gini capek pandemi segala macam. Iya bener banget, Itu bener banget. aduh, ya Allah, Bener banget. itu kan banyak ya dialamin oleh orang-orang kayak
kayaknya yang ini mah enggak, pindah. Padahal kan sebenarnya kalau diterusin kan bisa aja lebih bagus, betul. lebih fokus dan lebih tahu sebenarnya ntar kekurangan dari sini tuh kayak gini gitu, dari produk ini tuh ternyata dari konsumen masukannya kayak gini gitu ya. Ternyata sangat ini ya, masuk ya pengalamannya ke kita ya, apalagi manajemen bisnis gitu ya, kita yang dituntut selalu untuk berjualan, manajemen gitu. Betul. Oh iya Kak, Kakak punya tips nggak supaya kita bisa menjalankan bisnis sesuai dengan syariat? Kan sekarang kan juga banyak kayak yang godaan-godaan gitu ya sebagai muslim gitu untuk menjalankan bisnis yang mungkin lebih menggiurkan tapi cuma kurang sesuai gitu dengan syariat Islam. Ya. Mungkin kalau dari aku pribadi kayak gimana sih biar kita tuh tetap dalam koridornya gitu kan, koridor syariahnya adalah dalam berbisnis tuh sama ya kayak kehidupan, kayak ya meskipun bisnis ini masuknya ke muamalah tapi kita kayak memposisikan diri sama kayak ibadah gitu. Tujuan akhir kita tuh apa? Gitu, ingat dulu tujuan akhir kita tuh apa. Kalau misalnya keuntungan hanya uang, profit gitu ya, mungkin ya segala cara bisa kita lakukan. Bener. Mau itu nipu orang, mau kita jualan yang haram, mungkin kita gak akan ingat ke sana. Tapi balik lagi, sebenarnya tujuan dari bisnis kita akhirnya tuh apa? Sadar akan tujuan kita. Misalnya kayak pada akhirnya bisnis ini juga akan mengalami hisab gitu kan. Pada akhirnya bisnis ini juga akan dituntut gitu kan, akan dimintai pertanggungjawaban gitu. Entah mungkin dalam prosesnya, kemudian kayak dalam muamalahnya, kemudian kayak hasilnya itu kemana gitu. Nah, ketika kita tahu, ketika kita ingat gitu kan bahwa bisnis ini suatu saat juga akan dipertanggungjawabkan. Intinya niat akhirnya tuh balik lagi kan gitu kan, pada tujuan akhirnya tuh kayak kepada Allah lagi ya, insya Allah gitu kita akan tersadarkan dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya fondasinya hilang, keimanan ya, fondasi pertama itu adalah keimanan. Ketika keimanannya hilang, ketika kita gak tahu tujuan akhirnya kemana, hilang juga. Segala cara pasti dilakuin gitu. Mau menjatuhkan orang, mau nipu orang, mau kita jual yang haram sekalipun, ya bodo amat. Jadi tauhid intinya ya, keimanan, tauhid kita, kemudian juga tahu tujuan akhir kita, bisnis ini mau dibawa kemana. Oh iya bener banget. Iya bener, keimanan itu penting banget ya Kak, bener. Dalam segala aspek. Iya dalam segala aspek, bener banget. Alhamdulillah ya kita dapat banyak banget insight ya. Alhamdulillah. Senang juga sih bisa berbagi sama teman-teman. Semoga kita semua ya bisa mengikuti jejak Kakak sebagai pebisnis. Bisa lebih ya. Amin. Lebih hebat atau bisa sama-sama hebat kan. Amin. Ya. Amin. Jadi sebenarnya orang sukses itu bisa banyak ya, bisa sukses maling sukses misalnya. Ya, bisa betul. Bisa betul. sukses nyontek sukses. Bisa sukses mencuri dan lain-lain gitu ya. Iya. Korupsi sukses, banyak uangnya bisa gitu. Tapi balik lagi, suksesnya mau ke arah mana, hebatnya mau ke arah mana, waktunya mau dipakai buat apa gitu ya, dibalik lagi semuanya juga bakal dihisab. Balik lagi ke tujuan pertama, syariat yang segalanya itu bakal dihisab, bakal diperhitungkan sama Allah Ta'ala, ini dipakai kemana, itu dipakai kemana gitu ya. Ya, betul. Ya baik, terima kasih buat yang sudah mendengarkan dan terima kasih juga kepada Kak Cynthia yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmunya kepada kita semua. Saya Zakia, Saya Agnia Rahmananta. pamit undur diri dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye bye.